Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara apapun resikonya. Dan selama pengasingan di kota suci Makkah, Majelis Hakim yang mulia, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami dan menuduh kami membuat igomah palsu, yaitu semacam KTP palsu di kota Mekah. Dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas di hadapan istri dan putri-putri. Baru-baru ini umat Islam dibuat menangis dengan cobaan yang menimpa Habib Rizik Syihab. Namun, akhir-akhir ini kubu Habib Rizik Syihab yakin Habib Rizik divonis bebas kasus kerumunan. Pengacara Habib Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, meyakini kliennya akan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara kerumunan massa abai protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor. Sidang vonis perkara kerumunan Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Habib Rizik Syihab akan dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis 27 Mei 2021. Secara perspektif hukum, aku yakin Habib bebas, ungkap Sugito Selasa 25 Mei 2021. Sugito mengklaim bahwa Habib Rizik Syihab seharusnya tidak dijerat pidana dalam kasus tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan. Ia menilai pelbagai alat bukti, keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan Habib Rizik Syihab sudah menguatkan bahwa kliennya tak bersalah atas kasus tersebut. Secara hukum, ya kami harap bebas berdasarkan keterangan ahli dan bukti yang ada. Sebaliknya, Sugito pesimis Habib Rizik Syihab akan divonis bebas apabila sidang sudah masuk dalam domain politik yang dibungkus dalam jerat hukum. Menurutnya, pelbagai upaya hukum yang sudah dilakukan akan sulit terwujud untuk membebaskan Habib Rizik Syihab. Kalau ini secara domain politik, kalau domainnya domain politik, tapi prosesnya hukum, apapun kekuatan hukum kita akan susah untuk bebas. Selain itu, Sugito mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab sudah siap untuk menghadapi vonis hakim dalam perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Ia menyebut Habib Rizik Syihab tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi vonis tersebut. Jaksa penuntut umum telah menuntut Habib Rizik Syihab dengan hukuman penjara selama 2 tahun di kasus kerumunan Petamburan. Ia juga dilarang untuk bergabung menjadi pengurus ormas selama 3 tahun akibat perkara tersebut. Selain itu, Habib Rizik pun dituntut sebanyak 10 bulan penjara dalam perkara kerumunan massa Megamendung. 2 perkara tersebut diusut tak lama usai ketika Habib Rizik Syihab tiba di Indonesia dari Arab Saudi pada 10 November tahun 2020 lalu. Habib Rizik Syihab menggelar acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung pada 13 November 2020 lalu. Kala itu, ia disambut dengan kerumunan massa di kawasan Megamendung. Setelah itu, Habib Rizik Syihab juga menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahan putrinya di Petamburan pada 14 November tahun 2020. Acara yang berlangsung hingga dini hari itu diperkirakan melibatkan kurang lebih 5.000 orang. Jaksa menilai acara itu tak mengindahkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dalam dakwaannya. Akan tetapi, Habib Rizik Syihab dan Front Pembela Islam sudah membayar denda kepada Pemprov DKI Jakarta sebanyak 50 juta rupiah. Dalam persidangan, ahli Refli Harun menyatakan Habib Rizik Syihab seharusnya tidak bisa dipidana karena sudah membayar denda. Selain itu, Habib Rizik Syihab terdakwa berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas murni dalam perkara kerumunan massa di Megamendung, Bogor, dan Petamburan, Jakarta Pusat.
Hal itu ia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dua perkara tersebut dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 20 Mei 2021. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi tegaknya keadilan, agar Majelis Hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni, ungkap Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab juga berharap Majelis Hakim dapat menjaga kemurnian dan kemuliaan pengadilan dari politik kriminalisasi dan diskriminasi hukum. Sebab, kata Habib Rizik, hal tersebut dapat membahayakan agama, bangsa, dan negara. Karena manakala perangkat dan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktik jahat oligarki, maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang jujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan lenyapnya kezoliman. Untuk perkara kerumunan Petamburan, Habib Rizik Syihab menilai tidak satupun unsur dalam pasal 116 KUHP yang terpenuhi, sehingga tuntutan jaksa harus dibatalkan demi hukum. Tidak hanya itu, Habib Rizik Syihab juga menilai tidak satupun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 216 ayat 1 KUHP, dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang terpenuhi. Ia juga meminta hal tersebut harus dibatalkan demi hukum, apalagi sudah bayar denda sebesar 50 juta rupiah. Habib Rizik Syihab sendiri pun sudah membayar denda sebesar rupiah 50 juta ke Pemprov DKI Jakarta usai dinyatakan melanggar protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Petamburan pada November 2020 lalu. Sementara, untuk kasus kerumunan Megamendung, Habib Rizik Syihab menilai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang didakwahkan kepadanya tidak terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum. Tidak hanya itu, Habib Rizik Syihab juga menilai pasal 216 ayat 1 KUHP dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak terpenuhi, sehingga harus dibatalkan demi hukum. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut Habib Rizik Syihab dengan hukuman penjara selama 2 tahun di kasus kerumunan Petamburan. Ia juga dilarang untuk bergabung menjadi pengurus ormas selama 3 tahun akibat perkara.